Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sandi Wandata. Saya dari kelas RPL 1A. Di sini saya akan menunjukkan caranya bagaimana membuat animasi logo sederhana di software Adobe After Effects. Untuk versinya tersendiri saya di sini menggunakan 2000, tahun 2000 sisi 2023. Namun teman-teman bisa menggunakan versi lainnya. Di sini saya langsung mulai dengan membuat new project. Nah, dari new project saya langsung double klik di panel project untuk membuka logo project logo yang sudah saya buat. Untuk logo ini sendiri saya akan sediakan di deskripsi nanti. Teman-teman bisa pencet import langsung. Nah, di sini opsinya dari import kind pilih composition. Untuk footage dimension pilih yang layer size. Lalu hit OK. Nah, di sini ada komposisi namanya logo animation ya. Teman-teman bisa klik dua kali. Nanti di sini ada komposisi yang isinya layer-layer dari logo yang sudah saya pisah-pisah per layernya lagi dari tiap objeknya, tiap huruf. Di sini saya akan menganimasikan semuanya secara individual menggunakan properti-properti yang ada di Adobe After Effects. Untuk durasinya sendiri di sini saya uh, set di 30 detik, resolusi Full HD 1080 dengan frame rate 30 frame per second. Ini teman-teman bisa mulai dengan uh, menambahkan objek nol terlebih dahulu dengan klik kanan, new, null object, diletakkan di atas layer panah, lalu kita rename dengan nama logo main controller. Fungsinya yaitu untuk sebagai pengontrol utama dari komponen utama logonya. Ini untuk memudahkan navigasi saya akan melabelkan tiap layer dengan warna tertentu. Untuk huruf dari logo saya akan melabelkan dengan warna kuning misalkan. Untuk panah saya akan melabelkan dengan warna aqua, cyan. Untuk yang bintang saya akan warna blue. Nah, di sini untuk bintang hingga panah saya akan parentkan dengan logo main controller. Terlebih dahulu controllernya kita posisikan tepat di atas, di tengah bintangnya terlebih dahulu. Kita zoom. Lalu kita parentkan, zoom up. Untuk mengetahui titik tengah dari komposisi ini, teman-teman bisa aktifkan lambang, pencet lambang ini lalu aktifkan title or action save. Nanti akan ada batas-batas aman dan titik tengah dari komposisi tersebut. Lalu kita bisa set keyframe di sini. Untuk di detik kedua kita pindahkan. Di awal kita akan taruh logo utamanya di tengah komposisinya. Nah, untuk memudahkan navigasi kita hide dulu yang tidak diperlukan. Nah, saya ingin posisi ini untuk naik logonya ini untuk naik ke atas terlebih dahulu lalu geser kiri. Caranya yaitu memisahkan dimensi dari posisinya. Mula-mula kita dahulukan dulu pergerakan Y positionnya. Mereka akan selesai di detik ke 1.
awal juga saya ingin skalanya cukup besar, besar lagi untuk supaya vektornya tidak mengeblur. Teman-teman bisa aktifkan uh, continuously rasterize, bisa teman-teman aktifkan supaya tidak mengeblur. Di awal saya ingin skalanya 300%, lalu di detik ketiga akan jadi 100%. Oke. Selanjutnya saya ingin panah ini mendekat ke arah bintang satu persatu. Sebelumnya saya ingin memunculkan bintang ini dengan menggunakan properti scale. Lalu bintangnya akan scale 0. Saya beri keyframe, lalu pindah sejauh 10 frame, lalu di 125%, lalu 10 frame lagi menjadi 75%, 10 frame lagi menjadi 100%. Dari situ saya gunakan easy atau shortcutnya bisa dengan mengklik F9, dia akan muncul. Oke, sejauh ini masih kaku ya animasinya. Mungkin bisa diimprove dengan sedikit menggunakan grabbing tool. Teman-teman seleksi anchornya, lalu kita drag ke arah kiri dengan menahan tombol shift juga. Oh ya, jangan lupa untuk save projectnya. Oke. Nah, di sini tinggal panahnya yang datang satu persatu. Bisa dimulai dari sini. Untuk posisi awal saya definisikan di sini dengan rentang waktu 1 detik mungkin cukup. Oke, bisa pindah ke sini. Posisi awal anak panahnya akan berada di pojok. Lalu anak panah yang ini juga sama, kurang lebih posisi awal di sini. Posisi akhir tadi di mana? Ini posisi awal. Begitupun seterusnya. Oke. Nah, kita bisa tambahkan rotasi untuk main controllernya supaya semakin menarik sejauh 135 derajat mungkin. Nah, lalu kita set 0 di detik kedua. Ini masih kaku ya, nanti bisa diimprove lagi dengan kita manipulasi geraknya. Oke, selanjutnya mungkin di detik ke oh iya, untuk scale ini mungkin agak kejauhan ya. Nah, kira-kira di sini scale-nya berhenti di detik ke 1. Lalu untuk hurufnya akan muncul di
detik ke 1 juga. Hurufnya ini saya ingin dia memberikan efek lompat tapi agak bouncing gitu. Pertama kita atur posisi yang ingin kita tuju. Misalkan di sini ya. Kita set keyframe secara bersamaan. Kita pindah di detik ketiga. Kita geser keyframe-nya pada detik misalkan detik ke-2 lebih 15 frame. Kita definisikan posisinya ada di bawah, agak ke bawah sedikit. Oke, 15 frame sebelumnya lagi, alias detik kedua tuh offset ke atas. Uh, 15 frame nya lagi itu sorry di posisi bawah sini, lebih ke bawah lagi. Oke, keyframe kita geser ke detik ke 1, kita select semua, lalu kita tambahkan juga efek transparansi. Kita atur opacity nya set ke 0 untuk awal, untuk di pertengahan teman-teman bisa set ke 100. Nah, oke, di sini teman-teman bisa menginstal plugin sebagai bantuan untuk mempercepat proses juga, namanya Animation Composer. Bisa dicari di Google, instalasinya juga gampang. Teman-teman hanya perlu untuk mendaftar, nanti akan ada verifikasinya dan bisa langsung diinstal pluginnya ke After Effects. Saya di sini akan menggunakan transition shifter. Saya pindahkan terlebih dahulu di sini. Saya di sini akan menggeser tiap layernya ini sejauh 5 frame supaya menciptakan ilusi offset gitu. Jadi kemunculan mereka akan bergantian secara bergilir. Set do. Nah, ini akan begitu. Kalau misalkan secara bersama itu kurang menarik. Nah, untuk mengimprove animasi yang kaku seperti ini, teman-teman bisa menggunakan easy ease atau mengedit atau manipulasi keyframe-nya secara manual di Graph Editor. Kita pencet F9 terlebih dahulu. Nah, dari keyframe ini teman-teman bisa tarik ke arah kiri dengan menekan tombol shift. Kita lihat terlebih dahulu previewnya. Nah, ini jauh lebih smooth ya. Mungkin agak terlalu cepat di bagian ini. Jadi untuk hurufnya kita mulai dari frame ke detik 1 lebih 20 frame. Oh, offsetnya ya, offsetnya terlalu jauh untuk hurufnya. Di posisi kedua ya, kecilkan
Jangan sampai menyentuh elemen utama dari logo. Oke, kita apply lagi staggernya. Nah, kita tinggal tambahkan background putih solid, dan klik kanan di layer new, lalu solid, colornya putih. Oke, kita drag ke bawah. Nah, untuk closing saya akan membuat komposisi baru namanya main logo animation render. Oke, di sini saya akan masukkan komposisi tadi yang telah kita buat beserta saya ambil elemen bintang. Elemen bintang saya taruh di atas dari komposisinya. Ini scale nya saya dulu, saya hapus keyframe. Saya ingin bintang ini menjadi mas dari komposisi di bawahnya ini. Sini saya atur 960 di 40. Oke, scale nya mungkin untuk awal kita perlu besar, sekitar 7000%. Oke, kita apply keyframe untuk di sini sama. Detik keempat, untuk ke detik kelima kita apply 0. Sorry, ini harusnya nggak usah di awal. Kita bisa isi is dengan F9, lalu kita add asal, kita seleksi dulu, lalu kita pencet ini grab editor, kita manipulasi grabnya, tarik ke kiri seperti biasa, lalu kita pencet bagian sini toggle switch or modes, kita klik ada layer komposisi, kita di bagian track mesh kita pilih bintang logo, bintang layer bintangnya kita pilih, ya kita oke. Nah, untuk improvement sedikit ya, teman-teman bisa tambahkan sisi wipe. Nah, sebentar saya contohkan. Di sini teman-teman bisa klik kanan lalu new adjustment layer. Nah, pastikan adjustment layer itu ada di paling atas dari semua layer ya. Lalu ke panel effect, kita cari sisi sweep wipe. Si like wipe. Nah, bukan, nama efeknya like ini like wipe ya, sisi like wipe. Ini coba untuk ini apa kerja.
Tidak. Nah, saya cek di PC like Swift. Oke, ini efek yang benar. Saya ingin muncul pada saat logonya sedang diam di detik ketiga. Saya atur senternya ke sini, posisi koordinat X nya di sini. Saya lihat keyframe. Selanjutnya pada detik keempat saya pindah posisi koordinat X nya. Untuk lebar dari ini saya akan set ke 115. Saya isi keyframe ini F9. Ini kita lihat hasilnya di komposisi animation render. Oke, ini jadi. Sekarang teman bisa render ke file, export, add to render queue. Teman bisa pilih H264 untuk versi 2023. Sekarang bisa render ke kodek H264 sama kembali ya, tidak seperti versi sebelumnya. Bisa pilih juga bitrate nya segala macam. Oke, saya akan render saja. Ya, render. Oke, sudah jadi. Oke, ya mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian, terima kasih.